Bayangkan seekor ikan lahir di arus sungai air tawar yang tenang. Ia menghabiskan masa awal hidupnya di lingkungan yang terlindungi ini. Kemudian, ia memulai perjalanan yang luar biasa. Ia berenang ke hilir, meninggalkan sungai. Ikan ini menuju lautan luas dan asin. Inilah kehidupan ikan anadromous. Makhluk-makhluk ini melakukan migrasi yang menakjubkan. Mereka melakukan perjalanan dari air tawar ke air asin dan kembali lagi. Perjalanan ini berbahaya dan melelahkan. Namun, ikan ini beradaptasi dengan sempurna untuk itu. Salmon, sturgeon, dan belut adalah beberapa contoh terkenal ikan anadromous. Ikan-ikan ini menunjukkan kekuatan desain alam. Mereka telah berevolusi untuk bertahan hidup di dua lingkungan yang sangat berbeda. Tubuh mereka beradaptasi untuk menangani perubahan konsentrasi garam, suhu, dan arus air. Perjalanan ikan anadromous adalah bukti ketangguhan mereka. Ini adalah kisah tentang bertahan hidup melawan segala rintangan. Kehidupan ikan anadromous dimulai di sungai atau danau air tawar. Di sini mereka menetas dari telur di sarang yang disebut reds. Ini disiapkan dengan hati-hati oleh induknya di dasar sungai. Ikan muda yang disebut benih memakan serangga dan plankton. Mereka tumbuh lebih besar dalam keamanan tempat pembibitan air tawar mereka. Saat mereka tumbuh, ikan-ikan muda ini menjalani proses yang disebut smoltifikasi. Ini mempersiapkan mereka untuk hidup di air asin. Tubuh mereka mengalami perubahan yang signifikan. Mereka mengembangkan kemampuan untuk mengatur kadar garam dalam tubuh mereka. Adaptasi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka di lautan. Ikan muda sekarang siap menghadapi lautan lepas. Perjalanan luar biasa ini didorong oleh naluri. Itu juga dipengaruhi oleh isyarat lingkungan seperti suhu air dan panjang hari. Isyarat ini memberi sinyal kepada ikan muda bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan rumah air tawar mereka. Lautan lepas menunggu, menawarkan makanan dan ruang yang melimpah untuk tumbuh. Lautan menawarkan banyak kesempatan untuk ikan anadromous muda. Kaya akan makanan, memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan cepat. Mereka menghabiskan beberapa tahun di lingkungan air asin ini. Selama waktu ini, mereka menjadi mangsa ikan yang lebih besar, hiu, dan mamalia laut. Terlepas dari bahayanya, lautan lepas sangat penting untuk siklus hidup mereka. Ini menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi mereka untuk mencapai kedewasaan. Ikan harus mengonsumsi makanan yang cukup untuk bahan bakar perjalanan mereka kembali ke tempat kelahirannya. Perjalanan ini akan membutuhkan energi dan daya tahan yang sangat besar. Lautan bukan hanya tempat mencari makan, itu adalah tempat latihan. Ini mempersiapkan mereka untuk tantangan kembali ke air tawar. Ikan mengembangkan otot renang yang kuat. Mereka mengasah keterampilan navigasi mereka. Mereka sedang mempersiapkan perjalanan terpenting dalam hidup mereka. Setelah beberapa tahun di laut, naluri yang kuat muncul. Ikan anadromous merasakan keinginan untuk berkembang biak. Naluri ini mendorong mereka untuk kembali ke sungai atau danau air tawar yang sama di mana mereka dilahirkan. Naluri homing ini luar biasa. Bagaimana ikan-ikan ini menavigasi jarak yang jauh? Mereka menggunakan kombinasi metode. Ini termasuk medan magnet bumi, posisi matahari, dan bahkan indera penciuman mereka. Mereka dapat mendeteksi perbedaan kimiawi yang halus di dalam air. Ini membantu mereka menemukan sungai asal mereka. Perjalanan kembali ke air tawar penuh dengan rintangan. Ikan harus berenang melawan arus yang kuat. Mereka harus melompati air terjun dan bendungan. Mereka menghadapi ancaman predator yang konstan. Ini adalah ujian sejati untuk kekuatan dan tekad mereka. Perjalanan ke hulu bukan untuk orang yang lemah hati. Banyak rintangan berdiri di antara ikan dan tempat pemijahan mereka. Jeram yang deras dan air terjun yang deras menguji kelincahan mereka. Mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melompati penghalang ini. Beberapa mungkin jatuh kembali, terluka, atau kelelahan. Bendungan dan bendungan yang dibangun oleh manusia menghadirkan tantangan tambahan. Struktur ini menghalangi rute migrasi alami mereka. Mereka mengganggu aliran air. Hal ini menyulitkan ikan untuk mencapai tempat pemijahannya. Beberapa ikan dapat menavigasi tangga ikan. Ini adalah struktur buatan manusia yang dirancang untuk membantu mereka melewati rintangan. Sepanjang perjalanan mereka yang sulit, ikan juga harus menghindari predator. Beruang lapar, elang, dan hewan lainnya menunggu. Mereka ingin sekali menangkap ikan yang kelelahan. Terlepas dari bahayanya, ikan terus maju, didorong oleh naluri mereka untuk bereproduksi.
Selanjutnya hidronkes sangat penting untuk generasi berikutnya. Kemampuan ikan anadromos untuk bertahan hidup di air tawar dan air asin adalah keajaiban evolusi. Tubuh mereka mengalami perubahan fisiologis yang signifikan untuk mengatasi lingkungan yang kontras ini. Adaptasi ini penting untuk kelangsungan hidup mereka. Salah satu adaptasi yang paling luar biasa adalah kemampuan mereka untuk mengatur kadar garam dalam tubuh mereka. Ketika mereka hidup di air tawar, ginjal mereka mengeluarkan kelebihan air. Ketika mereka bermigrasi ke air asin, ginjal mereka menghemat air. Mereka mengeluarkan kelebihan garam melalui insang mereka. Proses osmoregulasi ini membantu mereka mempertahankan lingkungan internal yang stabil. Selain osmoregulasi, ikan anadromos mengalami perubahan bentuk tubuh, warna, dan perilaku renang saat mereka bertransisi antara lingkungan air tawar dan air asin. Adaptasi ini mengoptimalkan efisiensi renang dan kamuflase mereka di habitat masing-masing. Kemampuan beradaptasi yang luar biasa dari ikan-ikan ini merupakan bukti kekuatan seleksi alam. Perjalanan luar biasa ikan anadromos telah memikat manusia selama berabad-abad. Namun, aktivitas manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap populasi dan pola migrasi mereka. Penangkapan ikan yang berlebihan, perusakan habitat, dan pembangunan bendungan semuanya telah merugikan makhluk luar biasa ini. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat menghabiskan populasi ikan. Itu mengganggu siklus reproduksi alami mereka. Polusi dari kegiatan industri dan limpasan pertanian menurunkan kualitas air. Ini dapat membahayakan kesehatan ikan dan memengaruhi kemampuan mereka untuk bernavigasi dan bereproduksi. Perubahan iklim juga menimbulkan tantangan, mengubah suhu air dan rezim aliran. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi migrasi kuno ini. Membangun kawasan lindung, menerapkan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, mengurangi polusi, Jesuprani, untuk menciptakan kelangsungan hidup dan mengatur iklim. Kisah ikan anadromos adalah pengingat yang kuat tentang keterkaitan kehidupan di bumi. Perjalanan luar biasa mereka menghubungkan ekosistem air tawar dan laut. Migrasi mereka menyoroti keseimbangan alam yang rapuh. Ikan-ikan ini mengajari kita tentang ketahanan, adaptasi, dan pentingnya mengikuti naluri kita. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, hidup menemukan jalan. Kita harus belajar dari makhluk-makhluk ini dan berusaha untuk melindungi alam yang menopang mereka dan kita. Dengan memahami dan menghargai keseimbangan alam yang rapuh, kita dapat bekerja menuju masa depan, di mana manusia dan ikan anadromos dapat berkembang selama generasi yang akan datang. Mari kita perhatikan pelajaran dari sungai dan laut dan menjadi penjaga planet kita yang lebih baik.